warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Untuk materi kali ini kita akan membahas tentang laporan keuangan sederhana. Namun sebelum itu kita membaca bismillah dulu ya, agar pembelajaran kali ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Mari kita membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Ya, kembali lagi, pasti kalian sudah pernah dengar ya, apa itu laporan keuangan sederhana. Lantas, bagaimana ya laporan keuangan sederhana itu? Kita akan belajar menyusun laporan keuangan sederhana dari persamaan dasar akuntansi. Itu kita ketahui dulu kompetensi dasar dan juga tujuan pembelajarannya. Untuk kompetensi dasarnya, kalian nanti bisa mendeskripsikan konsep persamaan dasar akuntansi, menyajikan persamaan dasar akuntansi. Sedangkan untuk tujuan pembelajarannya, nanti kalian bisa menjelaskan pengertian laporan keuangan, menjelaskan asumsi dasar penyusunan laporan keuangan, menjelaskan unsur-unsur dalam laporan keuangan, mengidentifikasi jenis-jenis laporan keuangan, dan yang terakhir yaitu menyusun laporan keuangan berdasarkan persamaan dasar akuntansinya. Lantas, seperti apa laporan keuangan itu? Laporan keuangan adalah laporan yang dirancang untuk membuat keputusan, baik di dalam maupun di luar perusahaan, mengenai komposisi keuangan dan hasil perusahaan. Nah, jadi nanti akan mengetahui kondisi keuangannya, ini sangat penting ya untuk mengambil keputusan. Terdapat jenis-jenis laporan keuangan. Yang pertama yaitu ada yang namanya laporan laba rugi, yang kedua adalah laporan perubahan modal, yang ketiga adalah laporan neraca. Kita ketahui dulu yang pertama yaitu laporan laba rugi. Adalah laporan keuangan yang melaporkan hasil yang dicapai oleh suatu perusahaan dalam jangka waktu satu periode. Jadi laporan laba rugi ini nanti akan mengetahui kondisi perusahaan mengalami laba atau keuntungan atau bahkan rugi. Nah, di situ nanti akan diketahui melalui laporan laba rugi. Terdapat dua komponen yaitu pendapatan dan juga beban, sehingga kita dapat membuat rumus yaitu laba atau rugi sama dengan total pendapatan dikurangi dengan total bebannya. Sehingga dengan asumsi jika pendapatan itu lebih besar daripada beban, maka perusahaan dapat dinyatakan mengalami laba. Namun jika pendapatan itu lebih kecil daripada beban, maka kondisi perusahaan bisa dikatakan mengalami kerugian. Sedangkan untuk menyusunnya di situ ada yang paling atas sendiri adalah nama perusahaan, yang kedua atau yang di bawahnya itu adalah laporan laba rugi, dan di bawahnya lagi yaitu waktu ya, jadi waktunya di akhir periode, satu periode itu. Terdapat dua komponen, pendapatan dan juga beban usaha. Nah, di situ ada beberapa contoh dari pendapatan ya. Keseluruhannya nanti akan dijumlahkan sehingga ketemu jumlah keseluruhan dari pendapatan. Kemudian ada lagi yang namanya beban, itu ada beberapa contoh lagi. Nah, untuk keseluruhannya nanti akan dijumlahkan sehingga ketemu yang namanya jumlah bebannya. Sesuai dengan rumus, laba atau rugi tersebut nanti bisa dilihat pendapatan dikurangi dengan beban. Kemudian ada lagi yang namanya laporan perubahan modal. Adalah laporan yang menunjukkan perubahan pada ekuitas selama satu periode. Jadi perusahaan itu nanti modalnya akan bertambah atau bahkan berkurang. Dilihat dari laporan perubahan modalnya. Terdapat 4 komponen. Yang pertama modal awal pasti. Kemudian ada yang namanya laba atau bahkan rugi bersih. Yang ketiga adalah pengambilan atau price.
Dan yang keempat adalah modal akhirnya. Jika perusahaan mengalami laba, bisa menggunakan rumus tersebut ya. Modal akhir sama dengan modal awal ditambah dengan laba dikurangi dengan price. Sedangkan jika perusahaan mengalami rugi, dengan rumus itu modal akhir sama dengan modal awal dikurangi rugi dikurangi price. Sehingga dalam penyusunannya pasti yang atas sendiri adalah nama perusahaan, yang di bawahnya lagi yaitu laporan perubahan modal, dan yang di bawahnya lagi adalah waktu satu periode. Kemudian susunan dalam menyusunnya ya, yang pertama atau di atas sendiri adalah modal awalnya sekian, berapa nanti akan diketahui sesuai dengan transaksi. Kemudian laba atau rugi bersih, kemudian ada pengambilan atau price, sehingga nanti ada ketemu penambahan atau pengurangan modal, dan yang terakhir nanti akan ketemu yang namanya perubahan modal atau modal. Kemudian untuk laporan neraca sendiri adalah laporan keuangan yang disusun secara sistematis yang menggambarkan posisi keuangan pada suatu periode ya. Terdapat beberapa komponen. Yang pertama adalah aset, yang kedua adalah liabilitas, yang ketiga adalah ekuitas. Ya, bisa menggunakan rumus ini ya. Jadi pas aktiva sama dengan pasiva. Kemudian atau bisa digunakan seperti persamaan dasar akuntansi waktu itu, yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas. Untuk penyusunannya seperti berikut. Yang paling atas nama perusahaan, di bawahnya adalah laporan posisi keuangan atau laporan neraca, dan untuk di bawahnya lagi adalah waktunya. Kemudian di situ ada beberapa kolom, yaitu aktiva dan juga kewajiban serta modalnya. Untuk aktiva terdiri dari dua, aktiva lancar dan juga aktiva tetap. Nanti bisa dibedakan ya. Sesuai dengan itu ada beberapa contohnya, kas, piutang, persediaan, premi. Nah, itu adalah contoh-contohnya. Sehingga nanti semuanya akan dijumlahkan sehingga ketemu yang namanya total aktiva. Kemudian ada lagi yang namanya kewajiban ya. Kewajiban itu adalah utang yang harus dibayarkan. Sehingga nanti ketemu utang jangka panjang dan jangka pendek ya, atau bisa disebut juga kewajiban lancar atau kewajiban jangka panjang. Dari situ nanti akan dijumlahkan sehingga ketemu total dari kewajibannya. Sedangkan di ekuitas sendiri itu nanti bisa diambil dari laporan perubahan modal ya, sehingga nanti total keseluruhannya dijumlahkan sehingga ketemunya sekian. Ini terdapat contoh dari perusahaan KAP Raihan persamaan dasar akuntansi dengan membuat laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan kita yang pertama dulu ya, kita kerjakan. Jangan lupa nama perusahaan, kemudian judulnya laporan laba rugi, dan waktu transaksi pada bulan itu ya. Nah, ini 30 ya seharusnya, bukan 31. Maaf ya. Jangan lupa dengan rumus laba atau rugi sama dengan total pendapatan dikurangi dengan bebannya. Sedangkan itu adalah data terakhir yang diambil dari persamaan dasar akuntansi. Ada di kolom keterangan, nanti bisa menjadi patokannya ya. Cara menyusunnya pendapatan ya. Kita lihat pendapatannya terdapat dua ya. Pendapatan sisanya kita tuliskan. Pendapatan yang pertama yaitu senilai 85 juta. Kemudian pendapatan kedua yaitu 130 juta. Karena cuma hanya dua, kita totalkan keseluruhannya yaitu 215 juta. Kemudian biaya atau bebannya kita lihat di situ ada beban 1
2, 3, 4. Kita tuliskan semuanya. Beban gaji sebesar 60 juta ya. Kemudian ada beban sewa kantor sebesar 35 juta. Kemudian ada lagi beban listrik dan telepon sebesar 15.500.000. Kemudian ada beban keamanan sebesar 6 juta. Kita total kembali sehingga totalnya 116.500.000 rupiah. Sesuai dengan rumus berarti harus dikurangi ya, sehingga karena pendapatan lebih besar daripada bebannya, maka kondisi perusahaan KAP Raihan mengalami laba sebesar 98.500.000 rupiah. Dan ini adalah contoh dalam membuat atau menyusun laporan laba atau rugi. Kemudian ada lagi yang namanya laporan perubahan modal ya, jangan lupa nama perusahaan, laporan perubahan modal, kemudian ada waktunya ya. Untuk rumusnya, karena tadi kondisinya mengalami laba, berarti memakai rumus modal awal ditambah dengan laba dikurangi dengan price. Dan itu data yang sudah didapatkan, kita tuliskan langsung modal awal yaitu sebesar 800 juta ya, kita tuliskan. Kemudian ada lagi laba sebesar dari laporan laba rugi ya, diambilnya sebesar 98.500.000. Kemudian ada price sebesar 50 juta ya, sehingga di situ kita kurangi ya, laba dikurangi dengan price, sehingga ketemu yang namanya tambahan modal sebesar 48.500.000 rupiah. Kemudian modal akhirnya ketemu 848.500.000 rupiah. Itu dalam penyusunannya. Dan yang ketiga pastinya ada laporan neraca ya. Jangan lupa nama perusahaan, laporan neraca, waktu periode, dan kita masukkan pasifa dan juga harta ya. Jangan lupa. Kita ke harta terlebih dahulu, yaitu harta lancar ya. Kita tuliskan harta lancar terdiri dari yang namanya kas ya. Kita lihatnya dari data persamaan dasar akuntansi. Total terakhir dari kas sebesar 473.500. Kita tuh ya. Oke, kita tuliskan. Kemudian ada lagi yang namanya piutang. Berapa piutang itu? Piutang dengan total 130 juta. Lagi 130 juta. Ada lagi perlengkapan. Perlengkapannya berapa? Sebesar 40 juta. Kita tulis 40 juta. Sehingga harta lancarnya kita total seluruhannya ketemunya adalah 645.500.000 rupiah. Sedangkan ada harta tetap ya, kita lihat tanah harta tetapnya itu, kita lihat tanah sebesar 225 ya, 25 juta. Tuliskan lagi, sehingga kita total atau dijumlahkan dari harta sendiri semuanya adalah 868.500.000 rupiah. Sedangkan kita masuk ke pasifa ya, ada utang. Kita lihat utang usaha. Utang usahanya berapa ya? Wah, ternyata 20 juta rupiah. Lagi 20 juta rupiah. Kemudian modal ya, kita bisa mengambilnya dari laporan perubahan modal yang sudah kita kerjakan tadi ya. Kita lihat modal ya. Nah, ini kita lihat totalnya adalah 848.500.000 rupiah. Kita lihat ya, ternyata totalnya pasifa sama dengan total harta ya, sehingga bisa dikatakan perusahaan KAP Raihan saat ini sudah mengalami keseimbangan atau balance. Bagaimana? Mudah bukan menyusun laporan keuangan sederhana itu?
Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Tetap semangat, terus belajar dan belajar. Karena dengan belajar kita akan mengetahui segala hal yang ada di dunia ini. Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, mari kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.